Kaisar Agung Seni BLADIRI. Bab 3511 Raja Tak Terbatas Gunung Ungu. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Akan tetapi, setelah melihat para kultivator Misu yang kuat dipenggal satu persatu oleh Luo Xiu, para kultivator Muxu yang lain pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Karena pasukan penghancur kekosongan, 9 dari 18 ahli alam sumber telah tewas. Ketika usianya 18 tahun, 9 orang meninggal. Bahkan orang bodoh pun dapat mengerti bahwa 9 orang lainnya jelas bukan tandingan kultivator muda keabadian ini. Tidak seorang pun dapat memahaminya. Bagaimana mungkin seseorang yang wilayah kekuasaannya hanya setingkat kultivasi abadi Kaisar Agung bisa begitu kuat? Bagaimana bisa ada Tao yang begitu menakutkan di dunia ini yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang hingga ke tingkat seperti itu? Ledakan. Luo Xiu membalik tangannya dan membentuk segel tinju, melemparkan seorang prajurit kuat penghancur kekosongan tingkat sumber lainnya. Sosoknya tidak tinggi, tetapi tubuhnya sangat tinggi dan tegap. Matanya yang berubah menjadi swastika tampak bersinar dengan cahaya ilahi. Dia pada saat ini, ia dapat disebut tiada taraf, seorang jenius sejati di generasinya. Dengan kekuatannya sendiri, ia menghadang puluhan ribu pasukan penghancur Su. Anda harus tahu bahwa di antara pasukan penghancur Su ini, mereka yang memiliki tingkat kultivasi terendah adalah mereka yang berada di tingkat Sein. Di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi mencapai tingkat Kaisar Agung bahkan lebih banyak lagi, puluhan ribu. 8 pemimpin alam asal. Akibatnya, begitu banyak orang dan kekuatan yang begitu dahsyat dikalahkan oleh satu orang. Tetapi wilayah kekuasaan orang ini hanyalah wilayah kekuasaan seorang Kaisar Agung. Jalannya melemah. Tiba-tiba kultivator Misu berteriak melihat keadaan Luo Xiu. Seperti yang dia katakan, kondisi Luo Xiu menurun selangkah demi selangkah dari kondisi puncaknya. Meskipun penurunan ini tidak begitu kentara, tapi itu nyata. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi dasarnya sampai di sana, keadaan menyatu dengan jati dirinya tidak dapat dipertahankan untuk waktu lama. Namun, meski begitu, prinsip Tao-nya masih lebih kuat dibandingkan dengan prinsip Tao di alam sumber. Membunuh. Pertarungan yang sangat sengit kembali terjadi. Karena tidak ada seorang pun di pihak manapun yang dapat mundur. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum suara gemuruh keras bergema antara langit dan bumi. Tubuh Su Seng memancarkan cahaya ilahi yang amat terang. Dia mengangkat tangannya dan memukulkan telapak tangan ke dalam kekosongan, mengguncang kekosongan itu dan menyebabkan retakan muncul dan menyebar di langit seperti jaring laba-laba raksasa. Dan pada saat ini, tubuh Luo Xiu juga dipenuhi memar. Kekuatan Taoisme tidak berarti tak terkalahkan. Bagaimanapun, dia harus menghadapi terlalu banyak kultivator untuk menghancurkan kehampaan. Sebagian besar tulang di tubuhnya telah patah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ada kultivator dari para kultivator penghancur kehampaan, dan beberapa dari mereka adalah miliknya sendiri. Apakah kamu berhasil? Senyum mengembang di sudut mulutnya, dan luka di tubuhnya pun langsung terkena dampaknya, menyebabkan sudut mulutnya berkedut kesakitan. Hentikan dia. 3 Raja Dewa meraung. Dia terjebak sementara oleh harta karun rahasia yang dikorbankan oleh Su Seng. Pada saat ini, melihat bahwa Su Seng ingin mengguncang kekosongan yang tersegel di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Membunuh. Dalam sekejap, pasukan pemusnah mengubah sasarannya, meraung seperti air pasang, dan menuju ke arah Tuan Su di langit, mencoba menghentikannya. Lawanmu adalah aku. Aku sangat hebat. Teknik naga petir sejatiku. Aku salah satunya. Luo Xiu berdiri dan sekali lagi menghadang pasukan pembasmi yang jumlahnya sangat banyak itu sendirian. Dalam derasnya arus ini, ia bagaikan sebuah batu yang menghalangi mobil dengan tangan seekor belalang sembah, menghadapi langsung serangan-serangan mengerikan dari makhluk-makhluk penghancur kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Selama aku, Luo Xiu, ada di sini, tak seorang pun bisa melewatiku, kecuali kau menginjak tubuhku. Riak biru emas menyebar, dan Luo Xiu menghalangi jalan ke depan dengan jati dirinya, domain Dharma tertinggi, dan mengalahkan pasukan pembasmi sendirian. Ledakan. Dan tepat saat itu, Tuan Su melancarkan serangan penuh kedua, dan retakan di kehampaan itu menyebar lagi, menjadi semakin besar. Berdengung. Gelombang ruang angkasa yang kuat ditransmisikan dari kejauhan. Arah ini persis arah ke dalam gua di perut gunung. 2 getaran berturut-turut dari Tuan Su berhasil menghancurkan blokade kehampaan. Para biksu muda di gua di gunung juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaktifkan susunan teleportasi kehampaan. Merasakan fluktuasi hukum ruang, Tuan Su akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya. Selama orang-orang muda itu pergi melalui lingkaran teleportasi hampa, dia tidak akan khawatir. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia akan mati di sini. Tidak ada penyesalan, hanya ketika dari sudut matanya ia melihat Luo Xiu berdiri sendirian melawan kekuatan besar pasukan pembasmi, hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada habisnya. Sama sekali tidak layak bagi seorang pemuda dengan pesona yang tiada taraf untuk mati di sini bersama seorang tua seperti dia. Ledakan.
Seberkas cahaya membubung ke angkasa, menerobos kehampaan dalam sekejap, terbenam di bagian terdalam angkasa, lalu menghilang. Itulah sinar cahaya yang dirangsang oleh susunan teleportasi kehampaan, yang menunjukkan bahwa banyak anak muda di gua di gunung sedang diteleportasi. Selama proses teleportasi ini, kecuali jika diblokir terlebih dahulu sehingga tidak dapat diteleportasi, bahkan yang kuat di alam sumber pun tidak akan dapat menghentikan transmisi secara paksa. 3 Raja Dewa merupakan sumber kehancuran dan Raja Abadi dari sumber kehancuran. Namun, dia terjebak sementara oleh harta karun rahasia Tuan Su dan tidak dapat mengambil tindakan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat berkas cahaya yang dibentuk oleh susunan teleportasi hampa itu tenggelam ke kedalaman angkasa. Sebuah konspirasi dan pengaturan gagal total. Brengsek, kalian semua pantas mati. Ketiga Raja Dewa meraung, dan harta rahasia yang dikorbankan oleh Tuan Su hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Harta karun rahasia ini adalah senjata ajaib kelahirannya. Sekarang setelah dihancurkan dengan paksa, tentu saja akan melukai tubuhnya. Dia akan memuntahkan darah di mulutnya dan wajahnya akan sangat pucat. Dia bisa merasakan bahwa api kehidupannya sudah sangat lemah. Pada saat ini, jika hanya ikan di talenan, mustahil untuk menahan niat membunuh dari 3 Raja Dewa. Apapun, mati tanpa penyesalan, tidak ada yang lain. Pada saat ini, Su Seng tersenyum. Menghadapi kematian dengan senyuman dapat dianggap sebagai kelegaan besar dalam hidup. Hanya saja sangat disayangkan, Luo Xiu. Jika dia punya pilihan, dia berharap untuk menukar kematiannya sendiri dengan pelarian Luo Xiu. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun dan terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Pergilah ke neraka. Raungan 3 Raja Dewa datang. Namun, target yang dipilih oleh 3 Raja Dewa bukanlah Su Seng. Karena Su Seng telah kehilangan kekuatan untuk melawan dan tidak lagi menjadi ancaman. Oleh karena itu, setelah ketiga Raja Dewa berhasil menembus belenggu senjata ajaib itu, niat membunuh mereka yang tak berujung terkunci pada Luo Xiu. Karena jika bukan karena Luo Xiu, bahkan jika Su Seng dapat menahannya untuk sementara, pasukan pembasminya pasti akan mampu menerobos lingkaran sihir dan menyerbu untuk membunuh para jenius muda itu dengan bersih. Itu karena orang ini. Biarkan dia kehilangan segalanya, sehingga rencana yang disusun pihak penghancur menjadi sia-sia. Jadi dia pantas mati. Pada saat yang sama, di kejauhan sana, muncullah cahaya terang, seakan-akan langit berbintang turun dari angkasa, dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya dan sungai-sungai bintang yang mengalir. Suatu sosok berjalan keluar dari bintang-bintang di langit. Mengenakan kemeja ungu, dengan tangan di punggungnya, matanya seperti pedang, membelah langit dan bumi, dan menghancurkan sumbernya. Gunung Ungu, Raja tak terbatas. Ketika 3 Raja Dewa melihat orang ini muncul, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, karena ini adalah pria kuat yang levelnya sama dengannya. Tepatnya, Raja Abadi yang sama, Raja tak terbatas lebih kuat, karena Raja tak terbatas mencapai alam Raja Abadi beberapa era kacau lebih awal darinya, 3 Raja Dewa. Ada orang yang kuat dan lemah pada level yang sama. Jika itu adalah Raja Abadi setingkat Raja tak terbatas, kekuatan Su Seng tidak akan mampu menghentikannya bahkan untuk waktu yang singkat. Namun Su Seng mampu menghalangi 3 Raja Dewa, artinya di level Raja Abadi, 3 Raja Dewa adalah mereka yang naik pangkat belakangan dan tidak terlalu kuat, malah lemah. Bab 3512 Luo Tianjiao yang tak terkalahkan. Sejak Raja tak terbatas datang, itu berarti segalanya akan berakhir. Sang Raja tak terbatas berasal dari Gunung Ungu dan merupakan salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di dunia. Mundur. 3 Raja Dewa tidak mau menyerah, tetapi mereka hanya bisa berteriak keras, dan memilih untuk mengungsi dengan para pembudidaya penghancur kekosongan yang tersisa di bawah komando mereka. Karena dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan Raja tak terbatas dan seluruh rencananya telah gagal total. Sosok berbaju ungu berjalan mendekat. Sosok itu adalah pria parubaya dengan wajah yang damai. Dia adalah Raja tak terbatas. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan bertepuk tangan, dan energi ungu yang agung melonjak tak terhentikan. 3 Raja Dewa meraung hendak bertarung, tetapi mereka memuntahkan darah satu demi satu dan mundur. Adapun para kultivator yang dibawa oleh 3 Raja Dewa untuk menghancurkan kehampaan, mereka semua berubah menjadi debu di tengah teriakan, tanpa tulang yang tersisa. Bahkan mayat hidup langsung dimusnahkan dengan inti mayat hidup mereka, dan tidak ada kesempatan bagi daging dan darah untuk dilahirkan kembali. Dikatakan abadi, tetapi itu juga tergantung pada wilayahnya. Dibandingkan dengan alam Raja tak terbatas, kesenjangannya setinggi langit. Akhirnya, hanya 3 Raja Dewa yang terluka parah dan berhasil lolos, sedangkan seluruh kultivator penghancur kekosongan musnah. Su Seng yang tampak pucat dan lemah jatuh dari langit dan berdiri bersama Luo Xiu. Akhirnya berakhir, suara Su Seng juga sangat lemah. Bagaimanapun, ada celah antara dirinya dan 3 Raja Dewa. Membakar Origin untuk menghancurkan blokade kekosongan membutuhkan biaya yang besar. Apakah ini benar-benar berakhir? Luo Xiu juga berlumuran darah. Dia juga hampir mencapai batasnya. Melawan puluhan ribu pasukan pemusnah, dia juga menderita beberapa kerugian besar.
Hanya dengan tekadnya yang kuat dan pantang menyerah, dia bertahan sampai akhir. Keadaan menyatu dengan jati diri telah terangkat. Seluruh tubuhnya terasa amat kosong, seakan-akan dia telah jatuh dari awan ke dalam lumpur. Lagi pula, itu bukanlah wilayah yang sebenarnya dia masuki. Memasuki keadaan itu, dia hanya dapat mengendalikan Tao yang kuat, tetapi pemahamannya sendiri tentang Tao belum mencapai tingkat itu. Mengendalikan kekuatan di luar batas kemampuan sendiri merupakan beban yang sangat besar. Jika dia masih hidup, itu sudah merupakan hasil yang baik. Dia juga tahu itu. Ini belum berakhir. Ini adalah satu-satunya hal yang berakhir. Bencana yang sesungguhnya belum sepenuhnya terjadi. Dan saat bencana itu terjadi, itulah kengerian yang sesungguhnya. Ketika Luo Xiu dan Su Seng kembali ke dunia abadi melalui lingkaran teleportasi kekosongan benteng, banyak generasi muda yang dipimpin oleh Raja Santo Perang dan lainnya sudah menunggu di sini. Ketika mereka berdua muncul, semua orang jenius merasa kagum. Ada formasi yang merekam adegan dan gambar Luo Xiu dan Su Seng bertarung melawan orang-orang kuat dari tentara penghancur. Oleh karena itu, Raja Santo Perang dan para jenius lainnya dapat dianggap telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri tindakan heroik Luo Xiu melawan pasukan pembasmi. Lagi pula, semua orang tahu itu. Dengan kekuatan Sulau saja, dia tidak dapat melawan 3 Raja Dewa dan pada saat yang sama menahan pengepungan pasukan penghancur kehampaan. Hampir tidak ada harapan untuk menembus blokade kehampaan. Jika Luo Xiu tidak mengambil tindakan, Tuan Su akan mati. Banyak penyihir di Gua Benteng juga akan mati. Sekalipun pertarungan memperebutkan bakat tak terkalahkan dibatalkan, di generasi ini, selain kamu, tak seorang pun yang layak disebut bakat tak terkalahkan. Raja Suci Perang melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Luo Xiu. Aku akan menyimpan kebaikan ini di hatiku. Ya, dalam hal kecakapan bertarung, tak seorang pun di antara kami yang dapat melampauimu. Kau harus dianggap sebagai jenius yang tak terkalahkan. Terimalah penghormatanku. Yun Tianzun yang selama ini selalu sombong, turut menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Luo Xiu. Pertarungan ini tidak diragukan lagi mengukuhkan reputasi Luo Xiu yang tak terkalahkan. Dengan kultivasinya di alam Kaisar Agung dan identitasnya sebagai seorang biksu muda, ia bertarung melawan puluhan ribu pasukan penghancur muksu dan bahkan membunuh para kultivator penghancur muksu di alam asal. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain di generasi ini. Orang seperti itu bukanlah seorang jenius yang tak terkalahkan. Siapakah yang layak disebut tak terkalahkan? Aku akan bertemu Luo Tianjiao nanti. Jenius yang tak terkalahkan tidak lain adalah kakak senior Luo. Ratusan penyihir masa kini semuanya memberi hormat. Di ambang hidup dan mati kali ini, bahkan mereka yang memiliki dendam dan keretakan dengan Luo Xiu di masa lalu harus mengakui kekaguman dan rasa hormat mereka terhadap Luo Xiu di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, berita itu pun menyebar. Pertarungan para jenius tak terkalahkan yang sangat dinanti-nantikan telah digelar, dan ratusan jenius masa kini nyaris musnah dalam satu serangan. Pada saat krisis, jenius tak terkalahkan Luo Xiu seorang diri melawan pasukan pembasmi, membunuh alam sumber secara berturut-turut. Dia tak terkalahkan dan menjadi nomor 1 yang tidak diragukan lagi di antara generasinya. Tidak diragukan lagi bahwa begitu berita tersebut keluar, seluruh dunia terkejut. Generasi muda jenius akan muncul setiap beberapa ratus ribu tahun sekali. Selama bertahun-tahun, generasi-generasi manusia baru telah menggantikan generasi-generasi lama. Setiap generasi orang-orang jenius dan jenius mewakili masa depan dunia abadi dan membawa harapan masa depan. Persiapan untuk menghancurkan makhluk-makhluk hampa tidak diragukan lagi merupakan sebuah peringatan bagi semua orang di dunia abadi. Luo Xiu berada di alam yang mana? Bagaimana mungkin seseorang di alam Kaisar Agung, tidak peduli seberapa kuatnya dia, mampu terus-menerus membunuh alam sumber? Sekarang ada berita yang keluar. Tokoh-tokoh kunci di banyak pasukan diubah oleh klan ilusi. Setidaknya ada puluhan orang yang telah diselidiki. Jika tidak ada yang lain, aku tidak percaya bahwa Luo Xiu, setidaknya, dapat melawan puluhan ribu pasukan pembasmi sendirian. Setelah berita itu keluar, beberapa orang juga mengajukan pertanyaan. Lagi pula, tingkatan Luo Xiu sudah terkenal, dan paling-paling hanya akan melampaui tahap akhir tingkatan Kaisar Agung. Hanya sebuah fantasi untuk bertarung melawan pasukan penghancur kekosongan pada level seperti itu, apalagi membunuh para ahli alam asal dalam pasukan penghancur kekosongan satu demi satu. Haha, satu-satunya murid yang diakui oleh Kaisar adalah saudara Yun Tianyu. Jika kau bertanya padaku, pasti Yun Tianyu yang meninggalkan sejumlah kekuatan yang melekat pada Luo Xiu, yang setara dengan Yun Tianyu yang mengambil tindakan. Seseorang menyarankan ini. Tebak. Namun semua keraguan itu tenggelam. Karena ada gambar-gambar yang terekam oleh formasi tersebut, meskipun tidak semua orang memenuhi syarat untuk melihat gambar-gambar yang terekam ini, seiring berita menyebar satu demi satu, nama jenius tak terkalahkan Luo Xiu bergema di seluruh keabadian. Di antara sekian banyak keajaiban generasi ini, banyak di antara mereka berasal dari tempat-tempat suci abadi yang utama, juga sekte serta klan warisan kuno. Luo Xiu membantu mereka. Tidak hanya itu, Luo Xiu membalikkan keadaan dan menyelesaikan konspirasi untuk menghancurkan makhluk hampa.
Prestasi ini juga merupakan kontribusi besar bagi seluruh dunia abadi. Saya khawatir ini bukan hal baik untuk Luo Xiu. Ada juga kekhawatiran. Bagaimanapun juga, meskipun Luo Xiu memiliki status sebagai satu-satunya murid yang diakui oleh Kaisar Master di permukaan, pada analisis akhir, dia tetaplah rumput liar yang tak berakar. Dalam pertempuran para Invincible Prodigies ini, penampilannya di luar imajinasi. Dengan kultivasinya di tahap tengah alam Kaisar Agung, dia membunuh seorang pria kuat di alam asal. Kekuatan seperti itu bukan hanya berlebihan, tetapi terlalu keterlaluan. Pohon-pohon di hutan itu indah, tetapi angin akan menghancurkannya. Ini adalah kekhawatiran dalam pikiran banyak orang. Bab 3513, orang-orang yang memata-matai rahasia. Sekalipun pohon-pohon di hutan indah, apakah angin akan menghancurkannya? Ini konyol. Bagaimana mungkin seorang pria yang benar-benar kuat di dunia ini bisa hancur dan terguncang dengan mudah? Banyak rumor di luar sana yang tentu saja sampai ke telinga beberapa orang petinggi. Raja tak terbatas, yang pernah turun ke ruang ke-36, mengangkat tangannya untuk melenyapkan pasukan pemusnahan, dan melukai 3 Raja Dewa dengan parah, duduk bersila di atas gunung ungu yang tergantung di kedalaman kehampaan yang kacau, tidak menyetujuinya. Orang yang benar-benar kuat tidak takut pada apapun. Angin yang katanya akan menghancurkan segalanya. Orang yang tidak mampu menahan cobaan dan gangguan seperti itu tidak layak disebut kuat dalam arti sebenarnya. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga kembali ke Akademi Zenmei. Beraninya kau menyembunyikan kartu truf yang begitu kuat? Yun Tianyu menatap Luo Xiu yang duduk di seberangnya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Xiu, yang telah berhasil membangun fondasi diri sejati, lebih kuat daripada generasinya yang telah mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi. Namun kekuatan semacam ini juga ada batasnya. Misalnya, dalam pertarungan di akademi, Luo Xiu bisa bertarung 1 lawan 3. Namun jika ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan 5 spesies asal tertinggi di alam yang sama, ia akan sedikit kewalahan. Namun baru lebih dari 200 tahun yang berlalu, kekuatan Luo Xiu meningkat begitu cepat. Alamnya sendiri telah meningkat dari tahap awal Kaisar Agung ke tahap tengah, jauh melampaui para jenius tingkat spesies sumber tertinggi yang telah maju dari tahap awal Kaisar Agung ke puncak Kaisar Agung. Bahkan Yun Tianyu tidak dapat memahami kekuatan seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana Luo Xiu melakukannya. Ambil saja tahap tengah dari kerajaan Kaisar Agung sebagai contoh. Kekuatan Tao yang menguasai benih sumber tertinggi dapat dibandingkan dengan Kaisar Akhir dan puncak biasa. Sekalipun Taoisme Luo Xiu lebih kuat dan melampaui benih sumber tertinggi, paling-paling hanya sebanding dengan tingkat puncak Kaisar Agung, atau nyaris tak dapat menandingi tahap awal alam sumber, tetapi sama sekali mustahil untuk membunuhnya. Bahkan kekuatan Tao benih sumber tertinggi tidak dapat mencapai tingkat ini. Dan kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu, Taonya hampir melampaui benih sumber tertinggi. Konsep macam apa itu? Wah, bahkan saat menghadapi malapetaka, orang-orang dan kekuatan yang kuat di dunia abadi tidak monolitik. Kamu harus mengerti bahwa jika aku tidak mengambil tindakan di awal, bahkan ketika aku tahu bahwa malapetaka akan datang, 9 orang dari Tiangong akan tetap menyerangmu, kata Yun Tianyu dengan tatapan serius. Saya mengerti apa yang dimaksud kakak senior. Saya hanya khawatir beberapa orang akan menebak bahwa saya memiliki rahasia besar dan mungkin menyerang saya secara diam-diam. Luo Xiu mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan, tetapi dalam hal ini, aku tidak punya pilihan lain. Bahkan aku tidak tahu bahwa aku bisa sekuat itu. Berbicara tentang ini, Luo Xiu juga tertawa kecil. Seperti yang dia katakan, dia sendiri tidak tahu bahwa dia bisa begitu kuat. Orang-orang yang dia bunuh adalah beberapa orang kuat di tingkat alam sumber. Ya, kamu kuat sekali. Tetapi Anda sedang menapaki jalan jati diri sejati. Bahkan jika seseorang ingin menguak rahasia Anda, jalan jati diri sejati adalah bidang yang benar-benar baru. Seperti kata pepatah, orang-orang yang jalannya berbeda tidak akan saling mencari. Orang-orang kuat lainnya semuanya memiliki cara mereka sendiri dalam berkultivasi. Oleh karena itu, bahkan jika Anda mengorek rahasia dan jalan Luo Xiu, tidak ada gunanya merampasnya. Belum lagi, tidak semua orang kuat di dunia abadi begitu egois. Bahkan jika seseorang ingin memanfaatkan Luo Xiu, pasti akan ada beberapa orang kuat yang akan memberinya perlindungan. Itu tidak dapat disangkal. Luo Xiu pasti akan menghadapi beberapa ujian, tetapi selama dia mampu mengatasinya, dia ditakdirkan untuk bangkit dengan kuat dan tak terhentikan. Di Istana Abadi, Raja Santo Perang berdiri dengan hormat. Di depannya, seorang lelaki tua duduk bersila dan sedang menyeruput pil. Leluhur, Luo Xiu telah berkultivasi di alam Kaisar Agung dan dapat membunuh alam asal. Tidak ada yang mampu melakukannya sejak zaman kuno. Aku ingin tahu rahasia di dalamnya. Benar. Raja Suci Perang berterima kasih kepada Luo Xiu karena telah membalikkan keadaan. Namun dalam hatinya, ia juga mendambakan jalan untuk menjadi tak terkalahkan, sehingga ia ingin mengetahui rahasianya, dengan harapan dapat menempuh jalannya sendiri menuju ke tak terkalahkan. Hehe. Lelaki tua yang sedang menikmati teh itu tersenyum tipis dan berkata, seperti yang kau katakan, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sejak zaman dahulu.
Bahkan guru yang telah mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi tidak dapat melakukannya saat ia berada di alam Kaisar Agung. Tetapi, nada bicara lelaki tua itu berhenti sejenak. Melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain adalah cara orang kuat. Luo Xiu telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan siapapun sejak zaman dahulu, jadi dia dapat menemukan jalannya sendiri menuju tak terkalahkan. Jika kau ingin menempuh jalan yang tak terkalahkan, kau tetap harus menempuhnya sendiri. Bahkan jika kau tahu rahasia Luo Xiu, apa gunanya? Bagaimanapun, itu jalannya, bukan jalanmu. Sejak zaman dahulu, menggabungkan dan memurnikan benih sumber dapat membuat Anda kuat dengan cepat, tetapi itu juga akan membatasi arah dan jalur masa depan. Hanya jalan sejati yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan dia keluar dari kemungkinan ini. Petik 2. Setelah mendengar ini, Raja Santo Perang terdiam. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit cemburu dan iri terhadap Luo Xiu. Saat itu, ia memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan memadukan sebagian fondasi Dao Sang Master untuk menciptakan jalan tersebut. Ia merasa beruntung, dan ia hampir ditakdirkan untuk mencapai posisi Master di masa mendatang. Tetapi juga karena pilihan ini, ia membatasi arah dan jalan masa depannya. Dia sedikit tidak mau, namun tidak ada yang dapat kita lakukan. Dan tidak hanya satu atau dua orang yang ingin menyelidiki rahasia itu. Para pendeta di dunia abadi telah berlatih dalam waktu yang lama dan memiliki berbagai macam kepribadian. Beberapa orang bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan dunia. Ada juga orang yang kejam dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Di galaksi yang mengalir dalam kehampaan, setiap tetes air sungai adalah bintang, bergulir mengikuti arus galaksi, mengejar hukum dan misteri jalan. Tiba-tiba, galaksi menyusut dengan cepat. Akhirnya, ia mendarat di telapak tangan dan berubah menjadi pusaran berputar dengan miliaran bintang di dalamnya. Pemilik telapak tangan ini adalah seorang laki-laki berpakaian hitam, dengan wajah yang tampak seperti laki-laki parubaya. Membunuh alam asal di tengah alam Kaisar Agung. Bahkan jika ada kemungkinan yang tak terbatas untuk diri sejati, itu terlalu dibesar-besarkan dan keterlaluan. Lelaki berpakaian hitam itu mendengus dingin, dan menggerakkan jari-jari tangan kanannya dengan santai, seolah-olah ia sedang memperlakukan miliaran bintang yang berputar-putar di telapak tangannya sebagai mainan. Pasti ada rahasia di dalam dirinya, dan rahasia ini pasti menakjubkan. Ada sedikit keserakahan di matanya. Tidak ada yang tahu apa rahasia Luo Xiu. Semua orang hanya tahu bahwa dia telah berjalan di jalan jati diri yang sejati dan tak terkalahkan di antara generasinya. Kekuatan Tao yang hampir melampaui benih sumber tertinggi dari alam yang sama sekali tidak mungkin muncul begitu saja. Mungkin karena keterampilan tertentu, mungkin karena bakat tertentu, atau mungkin karena harta karun tertentu. Namun, apapun pilihannya, ia dapat dirampas dan direnggut. Kecuali orang ini. Ada orang lain yang mempunyai berbagai pemikiran. Misalnya, di suatu daerah wilayah Jiutian, di sebuah istana yang megah dan mewah, seorang wanita cantik sedang mandi, tangan giok putihnya merapikan rambutnya, dan ada seringai di matanya yang indah. Dari zaman dahulu hingga sekarang, dia telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang yang telah menempuh jalan menuju jati diri sejati. Ada begitu banyak hal yang mustahil di dunia ini. Pasti ada rahasia di antara semuanya. Apapun yang Anda katakan, Anda harus menyelidikinya. 2. Bab 3514 membentuk jalan terlebih dahulu. Sebagai murid guru Kaisar, kamu memiliki kewajiban untuk menciptakan garis warisan. Pada hari ini, Yun Tianyu datang ke pintu dan menceritakan hal seperti ini. Mendirikan sebuah sekte? Luo Xiu tercengang, apakah ini yang kamu maksud, atau maksud Master Kaisar? Tentu saja itu keinginan Kaisar. Yun Tianyu tersenyum dan berkata, aku tidak memintamu untuk mendirikan sekte, tetapi sejak zaman kuno, guru Kaisar telah mendirikan sekte Kaisar. Namun, dalam bencana itu, semua murid sekte Kaisar meninggal. Sejak saat itu, Master Kekaisaran tidak pernah menerima murid lagi. Selama bertahun-tahun, dia telah membimbing banyak orang, tetapi satu-satunya orang yang dia akui sebagai muridnya dalam arti sebenarnya adalah kamu. Sebelum Master Kekaisaran pergi ke tempat itu, dia memberitahuku beberapa hal tentangmu. Yang pertama adalah kamu harus mengambil jalan diri sejati. Jika kamu tidak memilih jalan diri sejati di awal, tetapi memilih penggabungan dan pemurnian tertinggi. Jika itu Yuanzong, aku tidak akan menyebutkan hal lain kepadamu, aku akan membiarkanmu berkembang. Dan jika kamu berhasil mencapai langkah pertama dan mencapai jati diri sejati, maka ketika waktunya tiba, kamu akan berjalan di dunia sebagai murid sekte Kaisar dan membiarkan sekte Kaisar muncul kembali di dunia. Dimensi. Luo Xiu sedikit tidak berdaya, meskipun dia telah menciptakan beberapa warisan di masa lalu. Namun dalam lingkungan umum dunia abadi, Luo Xiu tidak memiliki persiapan psikologis dalam hal ini. Pada saat yang sama, Yun Tianyu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Hanya ini, pandangan Luo Xiu tertuju pada cincin sederhana ini. Ini adalah cincin giok hitam dengan beberapa garis misterius di atasnya dan bentuknya sangat biasa. Cincin gerbang Kaisar. Yun Tianyu bicara perlahan,
dengan perubahan waktu dalam nada bicaranya. Ini adalah apa yang ditinggalkan oleh Tuan Kekaisaran kepadamu. Cincin kaisar adalah warisan dari garis keturunan kaisar. Mulai sekarang, semuanya akan dipercayakan kepadamu. Menurutku, kakak senior lebih cocok denganmu. Luo Xiu tidak bisa tertawa atau menangis. Cincin yang tampaknya biasa ini mengemban tanggung jawab dan misi besar. Kau adalah penerus yang diakui oleh Master Kaisar, jadi hanya kau yang memenuhi syarat untuk memegang cincin Sekte Kaisar ini. Kau juga adalah pemimpin generasi berikutnya dari Sekte Kaisar yang ditunjuk oleh Master Kaisar. Yun Tianyu berkata perlahan, tentu saja, jika kau bersedia, aku juga bersedia bergabung dengan Dimen dan menjadi salah satu muridnya. Mata Luo Xiu sedikit menyipit saat kesadaran spiritualnya menembus cincin gerbang kaisar, karena ruang di cincin gerbang kaisar ini begitu besar sehingga sepenuhnya merupakan dunia, atau bahkan ruang kecil di alam semesta. Di dalam lingkar gerbang kaisar, ruangnya luas, seperti langit berbintang yang luas, dengan bintang-bintang besar yang mengambang di udara. Di setiap bintang, terdapat sejumlah besar sumber daya dan berbagai harta karun. Selain itu, di sini juga terdapat banyak peninggalan Sekte Kaisar selama bertahun-tahun. Ada seni bela diri, teknik rahasia, kekuatan supernatural, metode Tao, dan seterusnya. Master Kekaisaran di masa kuno awal merupakan eksistensi di wilayah kekuasaan abadi. Warisan yang diciptakannya setidaknya harus sebanding dengan 9 tempat suci abadi. Seberapa kayakah warisan partai semacam itu? Artinya, selama Luo Xiu menganggukkan kepalanya saat ini, semua sumber daya dan warisan di cincin Sekte Kaisar ini menjadi miliknya. Setiap usaha akan membuahkan hasil. Selama kamu menjalankan misi dan tanggung jawab untuk menghidupkan kembali gerbang kaisar, semua yang ada di cincin gerbang kaisar ini akan menjadi milikmu, kata Yun Tianyu sambil tersenyum. Bahkan orang kuat seperti dia sangat tertarik dengan benda-benda di cincin Sekte Kaisar. Hanya saja Yun Tianyu tidak mempunyai pikiran jahat, karena dalam hatinya, dia menghormati kaisar seperti menghormati gunung. Luo Xiu tidak langsung setuju, tetapi berpikir keras. Dia banyak berpikir, terutama saat memikirkan ayahnya Tai Sangyu di seberang laut kekacauan, serta istri dan teman-temannya. Dia tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Apa yang disebut warisan juga merupakan sejenis tujuan. Jika dia mengemban misi Sekte Kaisar dan berkelana di dunia sebagai penguasa Sekte Kaisar di masa depan, maka kerabat dan teman-temannya juga dapat bergabung dengan Sekte Kaisar dan menggunakan sumber daya serta keberuntungan di lingkaran Sekte Kaisar untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Bencana akan terjadi kapan saja, dan begitu bencana itu terjadi, dunia akan menjadi kacau. Di dunia yang kacau, semakin banyak kekuatan yang Anda tingkatkan, semakin banyak pula perlindungan yang akan Anda dapatkan. Monumen batu Akademi Jingo menghilang. Sebaliknya, ada prasasti batu yang lebih megah dan tinggi terukir di atasnya. Dimensi hilang dalam sungai waktu yang panjang, era kekacauan yang panjang. Gerbang Kaisar kembali lagi, mengambil True Self Academy sebagai lokasi aslinya. Tempat ini telah menjadi lokasi gerbang kaisar sejak saat itu. Dia ada di gua gerbang kaisar. Luo Xiu mengenakan cincin gerbang kaisar di jari manis kirinya. Pada saat yang sama, Yun Tianyu memanggil semua tetua dan murid asli Akademi Zhenwo. Dimensi, banyak tetua dan murid semuanya mengungkapkan keraguan. Bagaimanapun, bagi para biksu di dunia ini, kecuali beberapa keberadaan yang sangat kuno, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan Sekte Kaisar. Ya, mulai sekarang, tidak ada akademi diri sejati di dunia ini, yang ada hanya gerbang kaisar. Jika kalian ingin tetap tinggal, kalian semua bisa menjadi murid Sekte Kaisar. Jika kalian memilih untuk pergi, tidak masalah. Yun Tianyu berbicara perlahan, membiarkan para tetua dan murid ini membuat pilihan mereka. Kami selalu mengikuti Master Istana. Tidak peduli apakah itu akademi diri sejati atau Sekte Kaisar, kami akan memilih untuk tetap tinggal. Bagaimana kami bisa pergi? Para tetua menyampaikan pendapat mereka satu persatu. Mereka semua adalah orang-orang tua yang telah mengikuti Yun Tianyu bertahun-tahun yang lalu. Kami juga akan tinggal. Beberapa murid muda juga membuat pilihan mereka dengan cepat, karena bagi mereka, tidak masalah apakah mereka akademi diri sejati atau Sekte Kaisar. Apa yang mereka datangi ke sini adalah untuk berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, berharap untuk mendapatkan warisan yang kuat dan bimbingan dari yang kuat. Luo Xiu tidak perlu khawatir tentang pembangunan kembali gerbang kaisar. Kekhawatiran ini secara alami akan dipecahkan dan diatur oleh Yun Tianyu. Ada belasan tetua di True Self Academy, dan jumlah muridnya mendekati ratusan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, setidaknya ada prototipe. Yun Tianyu juga mengirim orang ke Laut Kekacauan untuk pergi ke Istana Roh Abadi untuk menjemput semua kerabat dan teman Luo Xiu dan menempatkan mereka di gerbang kaisar. Dan pada saat ini, pikiran Luo Xiu masih tertuju pada kultivasi. Karena baginya pada tahap ini, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Apa yang menjadi fokus pengembangannya tetaplah keterampilan penciptaan asli. Relatif terhadap keterampilan dan rahasia tingkat abadi yang ditinggalkan oleh yang disebut master. Tingkat kekuatan penciptaan asli bahkan lebih tinggi.
Saat ini ada 4 bidang teknik ini yang diketahui. Luo Xiu telah mencapai tingkat pertama kultivasi, pemurnian benih. Ubahlah dirimu menjadi benih sumber, ciptakan jati diri sejati sepenuhnya, dan padatkan jati diri sejati. Alam kedua adalah membentuk jalan. Gunakan prinsip jati diri untuk membentuk jalan dan jati diri. Begitu terobosan terjadi, itu akan sesuai dengan level sumber. Bila para biksu biasa ingin menerobos ke alam roda sumber, mereka perlu memadatkan prinsip-prinsip agung hingga ke titik ekstrim, memadukan prinsip-prinsip kultivasi mereka sendiri dengan prinsip-prinsip agung dunia abadi, dan menciptakan roda sumber. Di dunia abadi, ada banyak alam kaisar agung, tetapi di antara ribuan atau ratusan alam kaisar agung, sulit bagi satu orang untuk mencapai alam asal. Dapat dilihat bahwa meskipun Anda memiliki bakat tingkat atas dan kuat, tanpa akumulasi bertahun-tahun dan latihan, tidaklah mudah untuk menerobos alam sumber. Memadat Tao, Luo Xiu membentuk segel di telapak tangannya, dan kekuatan Dao mengalir di tubuhnya. Cahaya ilahi biru emas itu terang dan menyilaukan, seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari abadi. Jika Anda ingin memadatkan roda sumber, tidak ada jalan pintas lainnya. Anda hanya dapat terus memadatkan Tao, membuat Tao lebih kuat dan kokoh, dan akhirnya berubah menjadi bentuk roda sumber. Dalam keadaan normal, kekuatan Taoismeku melampaui tingkat puncak Kaisar Agung, dan tidak jauh lebih buruk daripada mereka yang berada di tahap awal alam roda sumber. Dan begitu aku memasuki kondisi penyatuan diri sejati, kekuatan Taoku bahkan dapat mencapai tingkat dunia sumber. Meskipun kultivasiku belum mencapai tingkat alam asal, dengan kekuatan Taoismeku saat ini, bisakah aku membentuk Tao terlebih dahulu? Luo Xiu juga menyimpulkan dan menebak kemungkinan ini dalam benaknya. Lagi pula, begitu dia dapat membentuk jalan terlebih dahulu, ranahnya dapat ditingkatkan dengan cepat, dan kultivasinya juga dapat maju lebih cepat. Bab 3515 Musuh Terbesar. Bukan berarti memadatkan roda sumber dapat dianggap berhasil dalam membentuk jalur. Selama prinsip Daoku cukup kuat, aku dapat sepenuhnya membentuk Dao terlebih dahulu. Luo Xiu merasa kesimpulan dalam benaknya itu sangat layak. Lagi pula, semakin kuat Tao, semakin sulit baginya untuk memadatkan cakra sumber. Tapi kalau hanya sekedar membentuk jalan, itu bukan hal yang mustahil. Dan begitu dia berhasil membentuk jalan terlebih dahulu, keterampilan penciptaan aslinya dapat memasuki alam kedua, dan manfaat yang menyertainya adalah kecepatan peningkatan dalam kultivasi dan alam akan meningkat pesat. Saat memikirkan hal ini, sorot mata Luo Xiu bersinar terang, gumpalan Dao berwarna biru kemasan terus-menerus keluar dari tubuhnya, berkumpul di atas kepalanya. Berdengung. Gua tempat Luo Xiu berlatih saat ini berada di puncak gunung di bagian terdalam gerbang Kaisar. Saat ia terus memadatkan dan mengumpulkan Tao, cahaya ilahi berwarna biru kemasan menyebar dengan gunung sebagai pusatnya. Aura yang kuat sekali, siapa yang sedang berlatih? Seharusnya kakak senior Luo, kan? Tidak perlu, kami adalah murid Sekte Kaisar. Bisakah kau memanggilku kakak senior Luo? Kau seharusnya dipanggil Master Sekte. Benar sekali, tidak ada akademi diri sejati di dunia ini. Sekarang kita semua adalah murid Sekte Kaisar. Master Istana Yun sekarang juga merupakan tetua tertinggi Sekte Kaisar. Belum lama sejak Yun Tianyu mengumumkan pembangunan kembali gerbang kekaisaran. Oleh karena itu, sebagian murid asli True Self Academy belum mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Mirip dengan percakapan dan diskusi ini, Luo Xiu mendengarnya dengan jelas, karena kesadaran jiwanya menyebar bersama cahaya Dao, hampir menutupi seluruh gerbang kaisar. Mengapa membangun kembali gerbang kaisar? Sambil sedikit mengernyit, Luo Xiu sebenarnya telah memikirkan masalah ini dalam benaknya. Mencakup dua era dan era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Master Kekaisaran ingin membangun kembali Sekte Kekaisaran, itu sudah dilakukan sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Sejak ia bertemu Yun Tianyu, sepertinya Master Kekaisaran telah memilihnya bertahun-tahun yang lalu. Apa yang tidak diketahuinya? Ada beberapa hal yang tidak ingin ditanyakan Luo Xiu. Bukan berarti dia tidak tahu atau merasakannya. Dia sudah lama merasakan bahwa kakak senior Yun Tianyu pasti tahu sesuatu, tetapi dia tidak memberitahunya. Jika Luo Xiu tidak merasakan niat jahat dari Yun Tianyu dari awal hingga akhir, Luo Xiu tidak akan pernah menyetujui masalah pembangunan kembali gerbang kaisar. Lagi pula, Yun Tianyu tidak hanya tidak punya niat buruk terhadapnya, tetapi juga memberinya banyak bantuan dan dukungan dalam semua aspek. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Membentuk Tao bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika prinsip Tao Luo Xiu dapat mencapai tingkat sumber, jika Anda ingin menggunakan prinsip Tao untuk membentuk Tao, itu juga memerlukan proses dan akumulasi pengalaman. Pada hari ini, Luo Xiu perlahan membuka matanya. Karena rombongan yang pergi ke Laut Kekacauan untuk menjemput sanak saudara dan sahabatnya telah kembali. Di aula besar, di bawah bimbingan dua murid Sekte Kaisar, Taisang Yu dan yang lainnya sedikit pendiam dan tidak wajar. Bagaimanapun, level Laut Kekacauan masih jauh lebih rendah daripada level dunia abadi. Meskipun Taisang Yu sekarang berada di level Kaisar Agung, di dunia abadi,
pada dasarnya setiap keluarga atau sekte yang dapat mencapai tahap itu memiliki beberapa orang kuat di level Kaisar Agung. Belum lagi Yan Yuer dan lainnya, yang tingkat kultivasinya bahkan belum mencapai alam suci. Teman-teman, silakan. Para pengikut sekte Kaisar tidak berani menunjukkan sikap meremehkan, karena mereka telah mengetahui sebelumnya bahwa orang-orang dari Laut Kekacauan ini semuanya adalah kerabat dan teman dari Master Sekte. Luo Xiu hari ini pasti terkenal di dunia abadi. Sebagai generasi biksu yang lebih muda, ia dapat berdiri bahu-membahu dengan yang kuat di alam asal. Di dunia biksu di mana yang kuat dihormati, bahkan jika ia tidak memiliki latar belakang yang kuat, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Terlebih lagi, Luo Xiu tidak memiliki latar belakang apapun. Belum lagi identitasnya sebagai murid Imperial Master, Yun Tianyu yang berdiri di belakangnya adalah sosok teratas yang bahkan dapat membuat tanah suci abadi takut padanya. Dapat dikatakan, inilah momennya. Luo Xiu benar-benar telah membangun pijakan yang kokoh di dunia abadi ini. Ayah. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Sosok Luo Xiu muncul di aula utama, dan matanya tertuju pada Tai Sangyu dan kelompoknya dengan sedikit kegembiraan. Kecuali Tai Sangyu, Yan Yuer, Yan Siruo, Shen Bingyu, dan Qi Yurong juga ada di sana. Suami. Menguasai. Ketika mereka melihat Luo Xiu, gadis-gadis itu semua menangis kegirangan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, mereka dan Luo Xiu sering berpisah, dan jarang sekali mereka bertemu lagi. Tidak akan begitu sulit bagi kita untuk bertemu di masa mendatang. Luo Xiu juga sedikit bersemangat. Dia melangkah maju dan memeluk ayahnya, Tai Sangyu, lalu menggendong gadis-gadis itu. Shen Bingyu dan Qi Yurong tidak memiliki hubungan apapun dengannya, tetapi mereka tidak pernah berpisah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Luo Xiu tidak menyimpan perasaan ini di dalam hatinya? Sepanjang hidupnya berpraktik, yang berlangsung hampir 100.000 tahun, banyak orang yang melewati sisinya, namun pada akhirnya, hanya sedikit yang mampu mendampinginya hingga hari ini. Dia menjadi kuat. Itu juga menjadi sepi. Karena mereka yang pernah mengikutinya, lambat laun tidak mampu lagi mengimbanginya. Periode waktu berikutnya, Luo Xiu juga tidak pergi berlatih untuk sementara waktu dan tinggal bersama kerabatnya. Tentu saja, Luo Xiu tidak akan pelit dalam warisan Sekte Kaisar. Ketika dia menyerahkan beberapa teknik rahasia kepada Tai Sangyu pun pergi berlatih. Selama bertahun-tahun, ia telah mencari keberadaan Miao Hua, tetapi sayangnya tidak pernah ada kabar. Menurut beberapa petunjuk, ada kemungkinan bahwa Miao Hua telah meninggal sejak lama. Lagi pula, ketika dia keluar dari dunia abadi, kultivasi Miao Hua terlalu lemah dibandingkan dengan alam tak terbatas yang luas. Dari alam kecil tak berujung menuju alam besar tak berujung, dari alam besar tak berujung menuju alam Tao, lalu dari alam Tao menuju lautan kekacauan, hingga ke alam kekal. Di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang dapat datang satu demi satu adalah sedikit yang berbulu dan memiliki kastanye air. Di mana Yuer? Apakah ada berita tentang Yuer selama bertahun-tahun ini? Pada hari ini, Qi Yurong teringat pada Yuer. Meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang dalam. Mereka tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun dan Qi Yurong sangat merindukannya. Yuer berlatih dengan pria yang kuat. Mengenai masalah Yuer, Luo Xiu tentu juga mencari orang-orang yang berasal dari dunia Tao. Selain dia, ada Tian Yong. Selain itu, Yuer juga mengikuti seorang pria kuat untuk berlatih, dan konon dia juga datang ke dunia Tao, karena garis keturunan Yuer sendiri memiliki bakat luar biasa. Kamu tinggal saja di Dimen dan berlatihlah dengan giat. Selama kamu bisa selamat dari bencana ini, semuanya akan tenang dan kita bisa menjalani kehidupan yang damai dan tenteram. Warisan Sekte Kaisar, termasuk teknik yang dipraktikkan dan dikuasai oleh Luo Xiu sendiri, kecuali teknik penciptaan asli, memungkinkan mereka untuk memilih sesuka hati. Hanya karena belenggu kualifikasi mereka sendiri, mereka tidak dapat mempraktikkan beberapa teknik tingkat tinggi. Namun, Luo Xiu tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap gadis-gadis itu. Selama mereka dapat berlatih ke alam Kaisar Agung di masa depan, jika memungkinkan, mereka dapat berlatih ke alam asal. Alam adalah yang terbaik. Adapun persyaratan Luo Xiu untuk dirinya sendiri, itu lebih tinggi, karena hanya dia yang tahu. Menghancurkan dunia virtual bukanlah musuh terbesar. Sang penguasa kehancuran, yang telah menghancurkan era dunia satu demi satu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, adalah sosok yang benar-benar mengerikan dan menyeramkan. Menurut apa yang dikatakan oleh penguasa Dao generasi ke-12, kecuali asal-usul dunia pertama yang menghancurkan diri sendiri, yang tidak memungkinkan penguasa pemusnahan untuk berhasil dalam 11 era berikutnya. Asal-usul dunia dari setiap era dunia semuanya dihancurkan seolah-olah itu nyata. Penguasa mengambilnya. Keabadian dan kehancuran akan menjadi buah ke-12 dari asal mula dunia yang ingin dipetik oleh penguasa kehancuran. Setelah berhasil, penguasa kehancuran dapat mengguncang tempat asal mula. Sejak saat itu,
akan ada akhir yang lengkap dan tidak akan ada lagi. Zaman dunia baru lahir dari asal mula.